Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 channel 18063. Hari ini saya akan mempresentasikan materi keempat dari akuntansi keperlakuan mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu sama yang namanya filsafat. Seperti yang kita tahu bahwa filosofi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos artinya cinta atau suka dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi berdasarkan bahasa kita dapat mengartikan bahwa filosofi ini merupakan cinta atau suka terhadap kebijaksanaan. Filsafat atau filosofi ini banyak ahli yang mengemukakan bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat itu sendiri merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Kemudian metodologi filsafat. Metodologi filsafat atau cara pemikiran yang dikemukakan oleh Socrates ini disebut sebagai dialektika. Proses dialektika ini adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan. Jadi di sini terdapat dua ide yang berlawanan. Hal yang penting adalah dialektika ini merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai pertemuan atau interplay antar ide yang berlawanan tadi. Jadi di sini kita dituntut untuk lebih berpikir secara logis antara masing-masing ide yang dikemukakan. Kemudian pendekatan filsafat riset akuntansi keperlakuan. Menurut Burrell dan Morgan, itu ada dua pendekatan yang dikemukakan dalam riset akuntansi keperlakuan. Yang pertama adalah subjektivisme dan objektivisme. Kedua pendekatan ini bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama itu pendekatan subjektivisme itu lebih menekankan kepada nominalisme, antipositivisme, voluntarisme, dan ideografis. Sementara pendekatan objektivisme itu kebalikan dari subjektivisme. Dia lebih menekankan kepada realisme, positivisme, determinisme, dan nomotetik. Kemudian ada paradigma riset akuntansi keperlakuan. Di sini ada beberapa paradigma yang dikemukakan dalam riset akuntansi keperlakuan. Yang pertama itu adalah paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma fungsionalisme ini lebih mainstream atau lebih awam dan umum digunakan dalam ilmu keperlakuan. Dan ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif ini lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Kemudian ada paradigma strukturalisme radikal. Ini lebih hampir mirip dengan paradigma fungsionalisme, yaitu yang mengembangkan atau mengasumsikan bahwa ilmu sosial itu mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Kemudian ada paradigma humanis radikal. Sebuah riset itu akan diklasifikasikan ke dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt Schools dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas ini melihat objek studi itu sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan atau life world, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusianya. Kemudian ada paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme ini muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada atau paradigma modernisme. Nah, kemudian ada paradigma akuntansi kritis. Ini lebih menekankan kepada pandangan bahwa refleksi dari ilmu sosial atau politik itu dikemukakan pertama kalinya oleh Mateschitz melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya adalah peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Nah, di sini beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa topik yang paling dominan dalam riset akuntansi keperlakuan itu meliputi pemeriksaan terhadap akuntansi atau auditing, akuntansi keuangan, perpajakan, kemudian akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, perkembangan terakhir, dan pertumbuhan terhadap riset perilaku. Semua topik-topik yang dibicarakan dalam akuntansi keperlakuan ini lebih mengarah kepada bagaimana hubungan antara perilaku seorang manusianya itu tadi dalam menghadapi suatu pekerjaan dalam bidang-bidang yang telah disebutkan tadi, dalam bidang auditing, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen, serta beberapa bidang lainnya. Dan juga di sini telah dinyatakan bahwa banyak sekali jurnal ataupun bahan literatur yang menyatakan semua riset akuntansi keperlakuan tadi itu telah masuk ke dalam peluang riset yang ada di beberapa bidang ilmu tadi, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, dan semuanya itu berdasarkan data atau fakta yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Kemudian teori perilaku tentang perusahaan. Di sini lebih menguraikan bagaimana cara sebuah perusahaan itu mengadopsi seperangkat tujuan serta mengawali penyesuaian dan pencapaian tujuan tersebut yang memerlukan suatu pemahaman yang mendasar atas keputusan dan proses penyelesaian masalah dengan pasti. Teori perilaku yang dikemukakan di sini juga mengarahkan pada sebuah perusahaan itu untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan teori perilaku. Jadi dalam mencapai tujuan, sebuah perusahaan itu harus menerapkan yang namanya itu teori perilaku, karena
mana yang di sini berperan penting adalah bagaimana seorang karyawan dan juga bagaimana manajer tersebut mampu menghandle ataupun mampu melakukan pekerjaannya itu dengan baik demi mencapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian model motivasi dari perilaku manajerial di sini ada dua. Yang pertama itu seseorang akan berharap mencapai suatu subkelompok dari tujuannya di dalam organisasi. Dan yang kedua, perilaku di dalam organisasi dapat diuraikan dalam hubungannya dengan pemecahan masalah, kepuasan, dan model hubungan kepribadian. Nah, model motivasi dari perilaku manajerial ini berhubungan dengan bagaimana seorang karyawan ataupun bagaimana sekelompok pekerja di dalam sebuah perusahaan itu mendapatkan motivasinya agar mampu mencapai tujuan perusahaan tersebut dengan melakukan kinerja yang lebih baik. Yang pertama itu adalah dengan berharap suatu subkelompok tadi itu mencapai kesuksesan, dan yang kedua adalah bagaimana perilaku di dalam organisasi tadi dapat diuraikan dalam hubungannya dengan pemecahan masalah. Jadi karyawan di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan itu harus memiliki critical logical yang mampu memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, macam-macam karyawan itu memiliki tipe kegiatan ataupun tipe manajerial yang berbeda-beda. Ada yang manajernya itu melakukan kegiatan secara tradisional, ada yang melakukan melalui komunikasi, ada juga manajemen sumber daya manusia yang lebih menekankan pada motivasi kinerja karyawannya dan membentuk jaringan atau networking. Kemudian wawasan untuk masa depan. Nah, masalah utama untuk masa mendatang itu adalah bagaimana riset yang akan dilakukan itu tadi mendapatkan pendanaan yang memadai. Di sini yang terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu, terkhususnya para peneliti. Selain itu, berbagai pertanyaan pun akan menjadi masalah jika tantangan untuk masa depan serta berbagai pertanggungjawaban lainnya itu dapat menjadi pemicu para peneliti akuntansi tadi lebih memperkaya masalah-masalah yang pada gilirannya dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap praktik organisasi yang ada. Kesimpulannya adalah, dalam melakukan riset terhadap akuntansi keperilakuan itu, masalah yang akan dihadapi ke depannya adalah lebih kepada pendanaan riset, karena banyak ahli yang hanya mau mendanai riset-risetnya itu seperti riset-riset terdahulu, yang lebih miripnya itu seperti riset terdahulu, karena di zaman dulu mereka itu melakukan risetnya itu sangat gampang dan lebih mudah dalam mendapatkan data. Untuk masa depan mereka itu lebih sulit untuk melakukan pendanaan terhadap risetnya. Jadi di sini untuk masa depan masalah yang akan dihadapi adalah bagaimana mereka akan mencari ataupun melakukan pendanaan yang memadai untuk melakukan riset tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi pertanggungjawaban dari para peneliti akuntansi keperilakuan untuk lebih memperkaya permasalahan-permasalahan yang membuat para investor dan juga peneliti itu tertarik dalam mendanai ataupun financing terhadap riset yang dilakukan. Terima kasih, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.